Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Shena Damayana. Kita akan kembali mengupdate informasi dengan Hadi Surono sebagai camat dari Petung Kriono, Pekalongan. Halo Pak, bagaimana situasi terkini di sana? Situasi kini ini teman-teman masih melakukan pencarian semua karena masih ada warga yang dilaporkan hilang tapi belum ditemukan di titik lokasi. Tapi dalam pencarian itu juga karena wilayah Petung Kriono ini sudah mulai hujan, kami juga mengantisipasi seandainya hujan besar kita menyingkir dulu karena dikhawatirkan siapa tahu longsoran itu terkena hujan lagi tanahnya jadi longsor gitu. Nah. Oke Pak, berarti kendalanya ada dalam cuaca, sebentar lagi katanya hujan, lalu apalagi Pak kendala dalam pencarian orang hilang ini? Lokasinya, jadi kendalanya hujan, juga dari titik posko yang ada di Puskesmas Kecamatan Petung Kriono, kesananya itu jalannya tertutup longsor Mas, jadi kita kesananya ya jalan kaki, jadi lumayan sekitar 3 kiloan ada, dan Halo Pak. Pak, apakah sudah ditemukan kembali korban yang hilang? Pak Hadi? Halo Pak Hadi, bisa mendengar suara saya Pak? Pak Hadi? Ya pemirsa, seperti yang Pak Hadi Surono katakan sebagai camat Petung Kriono Pekalongan, tadi ia menyatakan bahwa ada beberapa kendala dalam proses pencarian korban di bencana yang baru saja terjadi. Di mana yang pertama adalah cuaca, yang Pak Hadi tadi katakan juga bahwa akan kemungkinan hujan terjadi kembali di lokasi. Serta selain itu juga ada kendala dalam perjalanan ke lokasi karena tempat lokasi longsor ini masih tertimbun tanah dan juga puing-puing yang ada di sekitaran sana, menyebabkan para tim gabungan ini sangat sulit untuk melakukan evakuasi. Bisa kita lihat di layar kaca bahwa di sebelah kanan layar kaca Anda ini merupakan situasi terkini dari timbunan longsor yang terjadi di Petung Kriono, Pekalongan tepatnya. Dan di sebelah kiri layar Anda, ini kita lihat ada tim gabungan yang sedang berkoordinasi. Jika kita lihat dari seragamnya, ini adalah pihak dari TNI yang sepertinya sedang mengkoordinasikan bagaimana evakuasi ini akan segera dilakukan. Dan tadi pemirsa, menurut data yang kami dapat dari Edi Mustafa, ini mengatakan bahwa ada 16 orang yang tewas, 10 orang luka, dan masih hilang atau masih dicari ini sebanyak 9 orang. Dan di sana pun telah disediakan 17 posko atau sedang dicoba untuk dibangun 17 posko, yang dimana ini juga menurut keterangan dari Kapolres Pekalongan AKBP Doni Prakoso. Dan jika kita lihat kembali pemirsa di layar kaca, ini kembali pihak kepolisian, TNI dan juga tim gabungan lainnya termasuk warga terlihat sedang mengkoordinasikan, sedang berbicara tentang bagaimana jalannya evakuasi yang akan terjadi. Jika kita kembali mengingat kata-kata dari Hadi Surono, ini kendala yang terbesar yang akan didapatkan oleh tim gabungan evakuasi merupakan cuaca. Yang dimana jika kita lihat memang di layar kaca pun cuaca di sana sedikit mendung. Ada beberapa tim gabungan yang juga memakai jas hujan. Dan Pak Hadi Surono tadi mengatakan juga ada kemungkinan bahwa nanti akan hujan. Ya Pak Rizky Aditya, bagaimana situasi terkini di sana Pak? Apakah evakuasi ini akan segera dilakukan? Evakuasi tetap dilakukan Mas, kita tetap dari lokasi yang longsor itu memang kita
agak lumayan jauh di sini, kurang lebih 2,5 kilo sampai dengan 3 kilo, dan jalur sana terputus, sehingga untuk keamanan bersama juga kita akhirnya standby semua di sini. Kita menunggu, jadi menunggu sesuatu yang menunggu dari korban yang dibawa dari dalam keluar baru kita evakuasi. Demikian. Oke Pak, apakah evakuasi ini akan dilakukan secara manual saja atau alat berat ini sudah bisa masuk ke lokasi di sana Pak? Alat berat di belakang ini sedang berjalan sini. Kebetulan di sepanjang perjalanan juga kita ketemu beberapa titik longsor ya, sambil membersihkan jalan juga alat berat ada di belakang. Sementara menyusul. Demikian. Oke Pak, tadi kendala yang disampaikan oleh Pak Hadi Surono sebagai camat ini adalah cuaca. Selain itu apalagi kendala yang ada di sana Pak? Ya untuk menuju lokasi itu kurang lebih 3 kilo dari puskesmas ini. Itu juga jalannya banyak terputus, banyak terjadi longsoran kecil-kecil di jalan. Sehingga memang kita juga perlu pembersihan jalan. Kemudian juga dalam situasi hujan seperti ini sangat riskan untuk banyak orang turun ke sana. Kita juga belum tahu situasi yang akan terjadi selanjutnya apabila kita rame-rame ke sana. Sementara kita masih menunggu yang tim sudah dalam, kita satu persatu jenazah yang datang kita evakuasi. Oke Pak, jika hujan terjadi lebih deras ini apa yang akan dilakukan Pak? Apakah akan ditunda atau akan tetap dilakukan evakuasi di sana? Sementara lebih amannya kita tunda Mas, apabila hujan deras kita tunda. Karena kita tidak mau berisiko juga untuk tim-tim yang menolong itu terjadi sesuatu. Memang situasi di sana tidak menentu, tanah juga labil. Kita takutnya terjadi longsor susulan yang malah menambah banyak korban jiwa lagi. Baik Pak, untuk dari personil TNI sendiri ini berapa yang dikerahkan untuk melakukan evakuasi Pak? Kita terjun sebanyak-banyak ya Mas, sementara jalan menuju ke lokasi memang terputus semua, sehingga yang jalan satu-satu yang bisa ditembus adalah kita melambung melalui Banjarnegara, Wanayasa. Jadi dari Pekalongan, Banjarnegara dulu baru masuk ke Petung Kriono. Untuk jalur-jalur melalui Ndoro, kemudian dari Paninggaran itu juga terputus, jembatannya putus. Ini satu-satunya jalan kita melambung melalui Banjarnegara, Wanayasa. Oke Pak Rizky Aditya, ini apakah ada rencana untuk membangun posko atau tempat dapur umum dan yang lain sebagainya Pak di sana? Sementara kita sudah buat ini depan Puskesmas Petung Kriono. Tadinya kita buat di SD Sorjo, namun lokasinya juga terlalu jauh. Ini adalah tempat yang paling memungkinkan untuk kita laksanakan, kita dirikan posko. Demikian. Berapa Pak posko yang didirikan di sana Pak? Baru satu Mas, baru satu. Sementara kita melihat situasi yang berkembang, ini juga masih kita tahap penilaian situasi Mas. Karena kita juga belum tahu di dalam itu apakah bisa diteruskan atau tidak. Sehingga kita untuk cari amannya, sementara kita berkumpul di sini, juga dari polisi, TNI dan tim SAR dan tim lainnya juga berkumpul di sini sementara. Pak, jika dilihat dari layar kaca ini cuaca di sana terlihat sangat berkabut. Ini bagaimana Pak kondisi di sana? Ya betul Mas, makanya jarak pandang sudah terlihat. Kita lihat di sebelah kiri sana, itu jalan menuju ke lokasi, itu tidak terlihat jalannya. Itu juga jalannya banyak yang putus, longsor-longsor kecil. Sehingga kita sangat riskan untuk turun ke sana. Sementara kita akan melaksanakan penilaian lebih lanjut untuk situasi selanjutnya Mas. Nanti kita laporkan lagi kembangannya. Oke Pak Rizky, ini dari tempat Bapak berdiri sekarang, ini adalah tempat aman. Ini berapa jaraknya ke lokasi longsor Pak? Kira-kira berapa kilometer? 2,5 kilo sampai dengan 3 kilo Mas. Oke, 2,5 kilo berarti ini merupakan jarak aman dari longsor yang terjadi ya Pak ya? Ya, betul. Baik, selain dari TNI ini ada dari satuan mana lagi Pak? Oh, dari Polri, ini juga di belakang kita ada dari Polri, kemudian dari Tagana, Kota Pekalongan, Tim SAR, Basarnas, juga sudah turun semua di sini Mas. Oke, untuk saat ini Pak, apakah evakuasi dari tim TNI dan juga tim gabungan ini sudah dilakukan atau masih dikoordinasikan Pak? Sudah. Sementara sudah ada 17 korban yang kita evakuasi dari dalam. Untuk yang sementara korban hilang, itu masih ada sekitar 8. Ini datang lagi Mas, korban dari dalam. Saya datang lagi. Baik Pak Rizky, ini penegasan apakah ada rencana pengerahan alat berat ke lokasi longsor ini Pak? Sudah, alat berat ada di belakang bersama dengan tadi datangnya tim yang lebih besar. Ada di belakang, alat berat sedang perjalanan. Bentar lagi tiba di lokasi.
Oke Pak, kalau terlihat di sana ada kendaraan yang baru datang, itu apa Pak? Apakah personil atau ada bantuan lain Pak? Ya, gimana Mas? Kalau dilihat di sana ada kendaraan yang baru datang, ini membawa apa Pak? Pak Rizky, Ya, gimana Mas? Pak tadi baru saja ada kendaraan yang datang ke sana, itu membawa apa Pak? Bawa korban luka. Sekarang masih hidup. Oke, itu dalam kondisi masih hidup atau sudah tewas Pak? Masih hidup, Masih hidup. Oke, berarti sekarang update-nya berapa Pak? Data korban? Bagaimana Mas? Sekarang berarti update-nya berapa data korban Pak? Untuk data korban yang tadi dilaporkan hilang 12, itu sudah ada berarti sisa 1, 2, 3. Kurang lebih ada 7 orang masih belum temukan. Kita juga masih belum tahu lagi, kita tetap gali informasi, ada berapa orang di dalam yang terlibat, kita juga mencari informasi Mas. Sementara untuk korban meninggal sudah ditemukan 17. Baik Pak, apakah ada informasi korban yang tadi baru ditemukan ini berada di mana Pak dan juga sedang seperti apa saat ditemukan? Oh belum Mas, belum. Nanti kita laporkan lagi lebih lanjut. Untuk kondisinya sendiri Pak tadi luka parah atau luka ringan Pak? Bisa diceritakan Pak? Tadi patah tulang itu Mas, di dalam. Patah tulang, dan rencananya untuk patah tulang ini kan merupakan luka yang parah Pak. Ini apakah langsung diobati di sana atau akan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat Pak? Ini sementara kita di puskesmas Mas, untuk jalur juga hanya satu menuju ke kota, itu jalur dari Banjarnegara. Sementara kita ambulan masih standby, apabila memang butuh evakuasi segera kita langsung evakuasi ke rumah sakit. Baik Pak, apakah ada untuk korban yang meninggal ini apakah tertimbun atau bagaimana Pak? Halo Mas, ya gimana? Pak Rizky, apakah korban yang meninggal ini dalam kondisi tertimbun atau bagaimana? Ya, banyak tertimbun Mas, banyak yang tertimbun. Jadi memang dari kemarin sore sudah kosong sudah terjadi longsor. Orang-orang yang terjebak di dalam sana, termasuk rumah sedes dan rumah pendeta itu juga pada malam hari ternyata longsor juga, sehingga kebanyakan korban itu yang sedang berteduh di rumah pendeta yang memang korban sementara awalnya tidak bisa kembali karena longsor, karena berteduh di rumah tersebut akhirnya kena longsoran juga. Makanya kita juga masih mendatangkan beberapa orang yang dalam sebenarnya di malam. Pak Rizky, jika dilihat dari layar kaca, ini terlihat di sana banyak sekali bebatuan yang ada di lokasi. Ini kalau untuk medannya sendiri bagaimana Pak? Medannya kita harus menggunakan kendaraan ke sana, nanti kita akan juga akan masuk ke sana. Untuk jalan kaki kita berjalan kurang lebih 2,5 kilo, itu jalan aspal, tapi ada beberapa titik yang memang seperti pohon tumbang, longsor kecil-kecilan, demikian Mas. Oke Pak, berarti ini akses jalan ke lokasi ini apakah terputus atau tidak Pak? Akses jalan ke dalam tidak, sementara masih hanya perlu pelan-pelan satu karena memang cuaca juga kabut dan hujan. Jadi kita masih harus hati-hati ke dalam juga. Untuk alat berat yang tiba di lokasi ini apakah sudah bisa difungsikan atau masih belum Pak? Apa gimana? Untuk alat berat yang tiba di lokasi yang tadi Bapak sebutkan, ini apakah sudah bisa difungsikan atau masih belum bisa difungsikan Pak? Belum. Sementara berjalan. Oke, berarti ini menunggu apa Pak? Halo. Pak Rizky, menunggu apa ini Pak alat berat difungsikannya? Jawab telepon dari Halo Pak. Bang. Ya pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.